Telepon di meja kerjaku berdering lagi, untuk entah keberapa kalinya hari itu. Nada dering yang biasanya terdengar biasa saja, sekarang terdengar seperti sirene yang mengumumkan satu hal yang sama. Namaku sedang dibawa kemana-mana sebagai debitur yang tidak bayar tagihan. Di layar kecil itu, nomor yang muncul selalu berbeda, tapi isinya sama. Suara kasar di seberang sana menyebut namaku, menyebut besar tagihan, menyebut kata-kata ancaman tentang menyebarkan fotoku, KTP-ku, dan semua kontak di ponselku. Yang membuat aku paling tidak bisa bernapas adalah ketika satu dari mereka tiba-tiba berkata, katanya pelan tapi sengaja dibuat jelas, bahwa mereka baru saja mengirim pesan ke nomor kantor, ke HR, ke atasan, ke grup. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga, dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Namaku Lila. Umurku menjelang kepala 3, kerja kantoran sebagai admin di sebuah perusahaan distribusi kecil. Gajiku tidak besar, tapi cukup untuk bayar kontrakan, kirim sedikit uang ke ibu di kampung, dan menabung pelan-pelan untuk sesuatu yang selama ini selalu kami bicarakan pelan di malam hari. Pernikahan. Pernikahan yang sudah lama dijanjikan seorang laki-laki yang mengaku mencintaiku dengan dalam. Seorang laki-laki yang setiap kali bicara tentang masa depan selalu menyebut dua hal, bisnis dan aku. Bisnisnya dan aku. Masa depannya dan aku. Dan entah bagaimana, dari semua hal yang ia bangun, hanya satu yang benar-benar memakai namaku secara sah di atas kertas. Semua pinjaman online itu. Hari itu, saat telepon berdering dan aku melihat tatapan curiga teman-teman sekantor, aku tahu sesuatu sudah melewati batas. HR memanggilku ke ruangan kecil dengan kaca buram. Di atas meja, ponselnya diletakkan dengan layar menghadap ke atas, menampilkan deretan pesan WhatsApp yang masuk dari nomor tidak dikenal, berisi kalimat-kalimat kasar, ancaman, dan fotoku sedang memegang KTP. Fotonya kusam, diambil tergesa-gesa pada suatu malam, yang sekarang ingin sekali aku hapus dari kepalaku. Lila, kata HR, berusaha menjaga suaranya tetap netral. Kami tidak mau mencampuri urusan pribadi karyawan. Tapi ini sudah mengganggu. Nomor kantor dihubungi terus. Mereka kirim pesan ke admin, bahkan ke beberapa nomor yang ada di katalog klien. Apa yang sebenarnya terjadi? Rasanya semua darah di tubuhku mengalir ke satu titik di wajah. Pipiku panas, tangan dingin. Aku menatap layar ponselnya, menelan ludah yang terasa menempel di tenggorokan. Di pesan itu tertulis jelas, debitur bernama Lila ini tidak mau bayar kewajiban. Tolong informasikan kalau orang ini satu kantor dengan Anda. Kami akan datang. Di bawahnya ada foto KTP-ku, alamat kontrakan. Bahkan ada satu yang menulis, seolah-olah sedang mengancam dunia, bahwa kalau aku tidak bayar, mereka akan menyebarkan namaku ke semua kontak, termasuk keluargaku. Yang tidak mereka tahu, sebagian keluarga sudah lebih dulu tahu. Mereka tahu dari cara telepon rumah ibu di kampung berdering tengah malam, dari pesan-pesan yang masuk ke ponsel adikku, mengatasnamakan penagih sah. Mereka tahu aku meminjam. Mereka hanya tidak tahu satu hal, bahwa uang yang lewat di atas namaku tidak pernah benar-benar berhenti di tanganku. Ada masalah dengan pinjaman, Bu, jawabku lirih. Saya akan berusaha selesaikan. Saya minta maaf karena kantor ikut terganggu. HR menghela napas. Kami tidak akan langsung ambil tindakan, tapi kamu harus mengurus ini. Nama perusahaan ikut tercantum di chat-chat itu. Kami tidak mau suatu hari ada orang datang marah-marah ke sini. Aku mengangguk, meski rasanya kepalaku hampir pecah. Saat keluar dari ruangan, beberapa rekan kerja pura-pura sibuk menghadap layar. Tapi aku bisa merasakan tatapan kecil yang mengikuti langkahku. Tatapan yang tidak berani menatap wajah, tapi berani menatap punggung. Saat kembali ke meja, ponsel pribadiku kembali bergetar.
Pesan baru masuk. Kalau kamu tidak bayar, kami akan hubungi pacar kamu juga. Laki-laki tidak bertanggung jawab yang menyuruh kamu apply, pinjol akan kami cari. Kalimat itu membuatku ingin tertawa dan menangis bersamaan. Pacarku. Laki-laki itu. Nama yang sekarang hanya terasa seperti beban. Namanya Reno. Aku mengenalnya 3 tahun lalu di sebuah pelatihan bisnis kecil-kecilan yang diadakan di coworking space. Ia berdiri di depan, menjelaskan tentang mindset pengusaha, tentang cash flow, tentang berani ambil risiko. Aku duduk di barisan ketiga, mencatat dengan sungguh-sungguh, karena saat itu aku benar-benar percaya. Mungkin di usia ini, aku harus punya lebih dari sekadar gaji bulanan. Reno mendekatiku setelah acara selesai. Ia bilang, ia tertarik melihat caraku bertanya. Ia memuji keberanianku mengakui bahwa gajiku pas-pasan, tapi aku ingin membantu ibu di kampung. Dari situ, percakapan berlanjut ke kopi di kafe, dekat kantor, ke telepon tengah malam, ke obrolan tentang masa depan. Reno selalu punya cara membuatku merasa seperti calon istri yang istimewa. Kalau bisnis aku udah naik, kita langsung nikah, Lil. Katanya suatu malam, ketika kami duduk di bangku taman kota yang lampunya redup. Aku tidak mau kamu jadi pacar selamanya. Aku maunya kamu jadi ibu dari anak-anakku. Kalimat itu diucapkan dengan suara rendah dan tatapan serius. Lebih manjur dari kata-kata manis manapun yang pernah kudengar. Aku yang selama ini selalu takut ditinggalkan. Selalu berkaca pada cerita-cerita teman yang diselingkuhi. Merasa menemukan sesuatu yang lain di diri Reno. Rencana. Ia tidak hanya asal bilang sayang. Ia selalu menyelipkan kata, setelah bisnis ini naik, di setiap pembicaraan tentang pernikahan. Dan entah bagaimana, saat itu, kalimat itu terdengar seperti doa yang sedang disusun rapi. Yang tidak kusadari, di antara semua rencana dan doa itu, ada hal-hal kecil yang mulai menggeser posisiku. Awalnya hal kecil, seperti ketika Reno bilang, ia butuh rekening yang stabil untuk menerima dana dari klien, karena rekeningnya sendiri sedang dibekukan sementara oleh bank. Lalu ia bilang, slip gajiku rapi bisa dipakai sebagai syarat supaya ia bisa cairkan modal. Nama kamu bersih, Lil, katanya, sambil tersenyum. Kita pakai dulu atas nama kamu. Nanti kalau bisnis udah jalan, kita balik semua. Ini kan untuk masa depan kita. Saat itu, aku tidak melihat ada yang salah. Bukankah wajar seorang calon istri membantu calon suami? Bukankah wajar percaya pada orang yang sudah merencanakan hari pernikahan di kepala kita? Yang aku lihat hanya foto kecil dalam imajinasi. Aku mengenakan gaun sederhana, ibu duduk di barisan depan sambil mengusap air mata haru, dan Reno menggenggam tanganku dengan mata berkaca-kaca. Sekarang, di meja kerjaku yang penuh kertas invoice dan stempel, foto imajinasi itu pecah seperti kaca. Yang tersisa hanya deretan nama aplikasi yang asing tapi memakai dataku, daftar hutang yang bukan aku nikmati, dan satu kalimat yang terus berputar di kepalaku. Dia janji menikah setelah bisnisnya naik, tapi justru aku yang menanggung semua pinjolnya. Awalnya, semua terasa seperti bentuk pengorbanan kecil yang manis. Reno selalu pandai membungkus permintaannya dengan kata-kata yang membuatku merasa dibutuhkan. Malam itu, kami duduk di angkringan dekat kantor, di bawah cahaya lampu jalan yang kuning temaram. Di hadapanku, ponselku terbuka, menampilkan halaman pendaftaran aplikasi pinjaman yang baru saja ia unduh untukku. Ia memiringkan tubuh, mendekat, jarak wajah kami hanya sejengkal. Tangannya menunjuk layar ponsel. Kamu tinggal foto KTP, selfie sambil pegang KTP, lalu isi data. Sudah, nanti sisanya aku yang urus. Cepat cair, bunganya kecil. Ini cuma buat nutup cash flow sebentar. Begitu klienku transfer, aku lunasin semua. Kamu percaya? Kan kalimat terakhir itu yang selalu jadi senjata pamungkasnya. Kamu percaya, kan? Tidak pernah ia bertanya apakah aku nyaman. Apakah aku mengerti risiko? Hanya percaya.
Seakan-akan seluruh masa depan kami bisa berdiri di atas satu kata itu saja. Aku menatap layar, menatap wajahku sendiri di kamera depan. Lampu angkringan membuat wajahku tampak pucat. Mataku tampak lebih lelah daripada yang kurasakan. Dengan sedikit ragu, aku mengangkat KTP, memotret, dan mengirimkan data itu. Sebuah langkah kecil yang, pada saat itu, kupikir hanyalah formalitas. Toh, ini hanya satu pinjaman kecil, pikirku. Untuk modal bisnis yang katanya hampir meledak. Untuk lelaki yang katanya akan menjadi suamiku. Begitu pinjaman pertama cair, uangnya tidak pernah singgah lama di rekeningku. Reno sudah menunggu, seolah-olah ia bisa mencium kapan notifikasi itu muncul. Kamu transfer ke aku sekarang ya? Sayang, aku sudah ditunggu supplier. Besok lusa aku balikin lebih besar. Aku tidak mau kamu rugi sedikit pun. Aku menurut, jemariku lincah memindahkan uang itu. Rasanya seperti melakukan sesuatu yang hebat, sesuatu yang berarti. Aku membayangkan ini seperti adegan-adegan di film, di mana seorang perempuan mendukung lelaki yang ia cintai. Sampai akhirnya mereka berdiri bersama di puncak. Tidak ada yang memberitahuku bahwa di dunia nyata, seringkali hanya satu yang sampai di puncak, dan yang lain dibiarkan menggenggam semua nota tagihan di bawah. Setelah pinjaman pertama, datang pinjaman kedua dengan alasan yang tidak jauh berbeda. Katanya, klien yang satu ini telat transfer, tapi supplier harus tetap dibayar. Katanya, ia sudah menggadaikan sebagian barang pribadinya. Katanya, dia tidak tega melihatku kelelahan, jadi ia ingin mempercepat kesuksesannya. Kalau bisnis ini tembus, kita tidak perlu lagi mikirin pinjol murahan begini, Lil. Kita lunasin semua sekaligus, terus langsung atur tanggal lamaran. Aku serius. Aku menelan bulat-bulat semua kata itu. Slip gajiku yang rapi kupinjamkan namanya. Riwayat kerjaku yang stabil kuserahkan sebagai jembatan untuk modalnya. Setiap kali ada formulir yang perlu diisi, ia akan menuntunku. Isi saja seperlunya. Yang penting cair dulu. Administrasi nanti bisa dibereskan. Kamu terlalu banyak takut, Lil. Kalau mau maju, ya berani. Berani. Kata yang indah, bukan berani mengambil risiko, berani menghadapi dunia. Tapi sekarang aku tahu, yang kumiliki saat itu bukan keberanian, melainkan ketidaktahuan yang dibungkus oleh cinta. Seiring waktu, pola itu menjadi kebiasaan. Reno selalu datang dengan napas sedikit ngos-ngosan, cerita tentang peluang baru yang katanya tidak boleh dilewatkan. Ada tawaran kerja sama dengan toko besar, ada ide promosi yang butuh modal cepat, ada kesempatan diskon besar-besaran dari supplier luar negeri. Semuanya terdengar mendesak. Semuanya terdengar seperti pintu yang akan tertutup selamanya kalau aku tidak cepat-cepat memutar gagangnya. Di sela-sela itu, rencana pernikahan kami selalu diselipkan. Begini saja, Lil. Kita sepakat ya. Kalau omset bulananku sudah tembus sekian, kita langsung datang ke rumah ibumu. Aku tidak akan mundur lagi. Kamu tinggal siapkan mental saja. Biar nanti orang-orang bilang, kamu yang setia dari nol. Kalimat nol itu menempel di kepalaku. Aku membayangkan nanti, di hari pernikahan, ada yang bercerita tentang bagaimana aku menemaninya dari nol, dari saat bisnisnya belum ada bentuknya. Betapa indah dipandang sebagai istri yang setia. Yang tidak kusadari, di atas kertas, angka nol itu hanya milik namaku. Pinjaman demi pinjaman bertambah, limit kartu meningkat. Tapi satu hal yang tetap nol adalah jumlah cicilan yang benar dibayarnya lewat tangannya sendiri. Sedikit demi sedikit, ada hal-hal kecil yang mulai mengganggu pikiranku. Reno mulai lebih sering memegang 2 ponsel sekaligus. Ada saat-saat di mana ia membalik layar ponsel ketika aku lewat. Ada malam-malam di mana ia tiba-tiba sulit dihubungi. Lalu muncul keesokan harinya dengan alasan rapat mendadak, ketemu calon investor, ketiduran di coworking space. Suatu kali, aku iseng membuka emailku sendiri yang jarang kubuka. Di sana, aku menemukan deretan pesan masuk dari beberapa aplikasi keuangan
yang namanya bahkan tidak kukenal. Ada pemberitahuan bahwa pengajuan pinjamanku disetujui. Ada juga yang menolak. Di salah satu pemberitahuan persetujuan, nominalnya jauh lebih besar dari jumlah yang pernah kami bicarakan. Aku menatap layar lama-lama, jantung berdegup. Tanggal pengajuan itu tercatat di malam yang sama, ketika Reno bilang ia sedang lembur. Di malam ketika aku menelpon, dan ia tidak mengangkat dengan alasan baterai ponsel habis. Reno, kamu yang ajukan ini? Aku mengirim pesan, melampirkan screenshot. Beberapa menit kemudian, tanda centang 2 muncul, tapi belum biru. Lama sekali. Aku menunggu sampai hampir sejam sebelum akhirnya ia membalas. Ya, itu. Kan aku sudah bilang, aku pakai datamu. Kamu sendiri yang kasih KTP dan slip gaji. Tentu atas namamu. Tenang saja, semua terkontrol. Aku menggigit bibir. Ada sesuatu dalam jawaban itu yang membuatku tidak nyaman. Kenapa kamu tidak bilang dulu? Ren, jumlahnya besar. Aku bahkan tidak tahu jatuh temponya kapan. Balasannya datang lebih cepat kali ini. Lil, kamu mau kita maju atau tidak? Jangan drama. Kalau kamu tidak siap jadi pasangan pengusaha, bilang dari sekarang. Aku bisa saja cari yang lain yang lebih berani ambil risiko. Ancaman halus itu mendarat tepat di titik terlemahku. Takut ditinggalkan. Takut dianggap tidak cukup baik. Akhirnya, alih-alih marah, aku meminta maaf. Mengatakan aku hanya kaget. Mengatakan aku akan belajar lebih tenang. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap lama-lama wajahku di cermin kamar kontrakan. Di balik lingkar mata yang menghitam, aku melihat seorang perempuan yang mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang besar. Bahwa luka-luka kecil sekarang akan terbayar oleh hari-hari bahagia nanti. Aku tidak tahu saat itu bahwa kelopak mataku yang berat itu bukan karena lelah bekerja, tetapi karena hatiku sedang berusaha menutup mata terhadap kenyataan. Kenyataan bahwa pelan-pelan batas antara membantu dan dimanfaatkan sudah mulai kabur. Kenyataan bahwa di setiap kontrak yang disetujui atas namaku, ada sedikit bagian dari masa depanku yang ikut tergadai. Aku baru benar-benar terbangun ketika, pada suatu pagi, notifikasi di ponselku tidak lagi hanya berisi ucapan selamat karena pinjaman disetujui, tetapi pesan-pesan bernada mengancam, karena aku terlambat membayar sesuatu yang bahkan aku tidak tahu kapan mulai berjalan. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan aneh yang tidak bisa langsung kuterjemahkan. Perutku melilit, padahal aku belum makan apapun. Pusing, padahal semalam aku tidur lebih cepat dari biasanya. Ponsel di samping bantal terus bergetar sejak subuh, tapi kupikir hanya grup keluarga yang ribut, mengirim pesan salam dan gambar bunga bergerak. Aku baru benar-benar tersadar ketika kubuka layar dan melihat deretan notifikasi yang semuanya bernada sama. Peringatan keterlambatan, ancaman, dan kata-kata yang membuat jantungku turun ke perut. Ada pesan dari satu aplikasi yang bahkan aku lupa pernah mengunduhnya. Di sana tertulis, dengan huruf kapital dan tanda seru yang berlebihan, bahwa aku sudah terlambat membayar cicilan selama sekian hari. Bahwa jika aku tidak segera membayar, mereka akan menghubungi semua kontak di ponselku. Di bawahnya, ada kalimat kecil, singkat, dan sangat dingin. Kami sudah menyimpan data Anda. Tanganku gemetar memegang ponsel. Aku menggulir layar, menemukan pesan lain dari nomor berbeda. Isinya lebih kasar. Mereka menyebutku pembohong, orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan menyebut kata-kata yang tidak layak ditujukan pada siapapun. Di antara pesan-pesan itu, ada satu yang membuat kepalaku pening seketika. Screenshot fotoku memegang KTP, disertai kalimat, "Jika Anda tidak bayar hari ini, foto ini akan kami sebarkan ke keluarga dan kantor." Aku langsung menelepon Reno. Panggilan pertamaku tidak diangkat. Panggilan kedua hanya berdering sebentar, lalu mati. Di panggilan ketiga, suaranya akhirnya muncul. Terdengar berat seperti baru bangun tidur. "Halo, Lil,
Pagi-pagi sudah panik. Kenapa aku tidak membuang waktu? Reno, ini sudah kebangetan. Mereka mengancam mau sebar fotoku ke semua kontak. Katanya aku terlambat bayar pinjaman. Ini yang kamu urus atau bukan? Ia menghela napas, terdengar kesal, bukan khawatir. Lil, tolong jangan lebay. Semua pinjol memang pakai gaya ancam-ancam begitu. Itu teknik marketing mereka. Kalau kamu panik dan langsung bayar, ya mereka senang. Kalau kamu santai, diam saja, nanti mereka juga tenang. Teknik marketing. Ia menyebut ancaman menghancurkan reputasiku sebagai teknik marketing. Aku mengusap wajah, menahan tangis. Reno, ini atas namaku. Yang akan dianggap tidak bayar itu aku, bukan kamu. Kenapa kamu bisa santai di seberang sana? Ia mendengus. Ia salah sendiri, kenapa kamu lihat pesan mereka? Sudah kubilang, kalau mau jadi partner pengusaha, mental kamu harus kuat. Jangan semua chat ditelan ke hati. Tenang saja, minggu depan aku ada pembayaran dari klien besar. Sekali transfer, lunas semuanya. Kata-katanya mengambang di kepalaku. Klien besar. Minggu depan. Janji-janji yang terdengar seperti kaset yang diulang-ulang. Aku ingin percaya, karena itu berarti semua ini hanya fase sementara. Tapi pesan-pesan di ponsel tidak berhenti. Setiap beberapa menit ada nomor baru masuk, dengan gaya ancaman yang mirip, seolah-olah mereka saling berlomba menjadi yang paling menakutkan. Di kantor, suasananya lebih buruk. Aku berusaha fokus pada angka-angka di layar monitor, memasukkan data, mengecek ulang faktur. Tetapi setiap kali ponsel bergetar, jantungku ikut bergetar. Sampai akhirnya, di jam hampir istirahat, satu panggilan masuk. Kali ini bukan ke ponselku, tapi ke nomor telepon kantor. Suara bagian resepsionis terdengar tegang saat memanggil namaku. Lila, ada telepon untuk kamu. Katanya penting. Aku berjalan ke meja resepsionis dengan langkah yang terasa seperti menginjak pasir hisap. Kuangkat gagang telepon, menempelkan ke telinga. Halo, dengan Lila di sini. Suara di seberang langsung meninggi. Nah, akhirnya kamu angkat juga. Ini kami dari bagian penagihan. Kamu pikir kamu bisa main-main dengan kami? Kamu sudah mengajukan pinjaman dengan data lengkap, uang sudah cair, tapi sekarang kamu pura-pura lupa untuk bayar. Aku menelan ludah. Maaf, ini siapa saya di kantor. Tidak sopan kalau bicara seperti ini di... Suara itu memotong. Tidak usah banyak alasan. Kamu pikir kami tidak tahu kamu kerja di mana? Kami sudah kirim pesan ke atasanmu. Kalau hari ini kamu tidak bayar, kami akan kirim foto kamu memegang KTP ke semua kontakmu. Biar semua orang tahu kamu penipu. Gagang telepon di tanganku terasa licin. Telapak tanganku berkeringat. Beberapa rekan kerja melirik ke arahku, mencoba membaca ekspresi dari wajahku. Aku ingin menutup telepon, tetapi suaranya seperti paku yang menancap di telingaku. Kamu mau kantor, kamu tahu kamu seperti apa. Atau kamu mau pacar kamu, kami hubungi, kami punya akses ke semua nomor di ponselmu. Termasuk nomor Reno. Nama itu disebut seperti cambuk. Aku menutup mata sesaat, kemudian menguatkan diri. Uang itu dipakai oleh pasangan saya untuk modal usaha. Dia yang pegang semua aliran dana. Saya akan minta dia urus pembayaran. Tolong jangan ganggu kantor saya. Ini sudah mengganggu pekerjaan saya. Terdengar tawa pendek di seberang sana. Tentu saja. Kalau ditagih, semua orang selalu bilang begitu. Uang dipakai orang lain lah, dipakai keluarga lah, dipakai pacar lah. Dengar ya, yang kami tahu, namamu yang tercatat sebagai peminjam. Kamu mau drama, silakan di rumah. Di sistem kami, nama yang akan dilaporkan hanya satu. Lila. Telepon ditutup sepihak. Aku berdiri beberapa detik, masih memegang gagang telepon yang sudah mati. Dunia di sekitarku terasa jauh. Suara keyboard, suara printer, suara obrolan ringan di pojok ruangan. Semua terdengar seperti gemuruh pelan yang tidak jelas. Saat aku akhirnya meletakkan gagang telepon, resepsionis menatapku dengan tatapan campuran antara kasihan dan ingin tahu.
Tidak apa-apa, Lil aku memaksakan senyum. Tidak apa-apa, jawabku. Padahal segalanya jelas tidak apa-apa. Siang itu, saat makan di pantry, aku mendengar dua orang rekan kerja berbisik pelan di dekat pintu. Kasihan ya, tapi kok bisa kebobolan pinjol sebanyak itu? Biasalah, perempuan kalau sudah dibuai omongan pengusaha muda. Bilang demi masa depan bersama, padahal yang naik cuma limit hutangnya. Tawanya tidak terlalu keras, tapi cukup untuk menusukku. Aku menggenggam sendok erat-erat, menunduk menatap nasi yang tidak lagi terasa pantas untuk dimakan. Di ponselku, pesan-pesan baru terus berdatangan, termasuk satu yang membuatku ingin membanting semua yang ada di sekitarku. Kami sudah menghubungi kontak dengan nama ibu di ponsel Anda. Kami sudah jelaskan bahwa anaknya peminjam bermasalah. Semoga beliau bisa bantu mengingatkan agama dan moral Anda. Aku hampir menjatuhkan ponsel. Tanganku langsung mencari nomor ibu. Panggilan tersambung, suara dering berputar beberapa kali, sebelum akhirnya suara perempuan yang paling ingin kulindungi di dunia ini muncul di telingaku. Halo, lila suaranya terdengar pelan, agak bergetar. Di belakangnya ada suara televisi dan ayam berkokok. Tanda kampung masih seperti biasa. Tetapi ada sesuatu di nadanya yang membuatku tahu bahwa pesan-pesan itu sudah lebih dulu sampai ke telinganya sebelum aku sempat menjelaskan apapun. Bu, jangan baca apapun yang mereka kirim, ya mereka suka lebay. Nanti Lila jelaskan semua. Tangisku pecah sebelum kalimatku selesai. Air mataku jatuh begitu saja, membasahi meja makan siang di pantry kantor. Beberapa rekan kerja terdiam, pura-pura tidak melihat, tapi aku tahu mereka mendengar. Di seberang sana, ibu menarik napas panjang. Lila, tadi ada yang kirim pesan ke ibu. Katanya kamu punya banyak hutang. Ibu tidak percaya begitu saja. Ibu tahu kamu kerja keras. Tapi kalau benar kamu lagi susah, kenapa bukan kamu yang cerita dulu, nak? Kenapa ibu harus tahu dari orang asing? Kalimat itu menghantam lebih keras daripada semua ancaman pinjol. Kenapa ibu harus tahu dari orang asing? Aku menutup wajah dengan tangan. Bahuku bergetar. Di tengah isaku, hanya satu nama yang berputar di kepalaku. Reno. Laki-laki yang selalu bilang semua ini demi masa depan kami. Laki-laki yang sekarang entah di mana. Sementara satu persatu orang yang kucintai harus menanggung malu karena namaku tercoreng. Di sore hari yang sama, saat aku akhirnya tiba di kontrakan dengan kepala penuh bunyi notifikasi, ponselku bergetar lagi. Kali ini bukan dari nomor asing, tetapi dari nomor yang sudah sangat hafal di luar kepala. Reno akhirnya menghubungiku. Sayang, maaf ya hari ini aku sibuk. Tadi sempat baca chat kamu sekilas. Jangan panik ya. Semua ini proses. Namanya juga membangun bisnis. Kita harus siap diguncang. Kalau kamu tidak kuat, mungkin dunia ini memang bukan buat kamu. Mungkin dunia ini memang bukan buat kamu. Di saat detik itu, antara suara ancaman dari pinjol, suara ibu yang kecewa, dan pesan santai dari Reno yang seolah-olah semua ini hanya ujian kecil, sesuatu di dalam diriku mulai berubah bentuk. Cinta yang selama ini kubungkus rapi mulai retak, menyisakan ruang kosong yang perlahan terisi oleh rasa lain. Marah. Aku belum tahu akan kukemanakan marah itu. Tapi untuk pertama kalinya, aku berhenti bertanya apa yang salah denganku. Marah itu ternyata rasanya tidak datang seperti api yang langsung membakar habis. Ia datang pelan-pelan, seperti bara kecil yang awalnya hanya menghangatkan. Lalu dibiarkan terlalu lama sampai akhirnya mulai membakar dari dalam. Setelah telepon dengan ibu berakhir, aku duduk di lantai kamar, punggung bersandar ke lemari, ponsel tergeletak di samping. Notifikasi masih berdatangan, tapi untuk pertama kalinya aku tidak langsung panik setiap kali layar menyala. Aku hanya menatap satu nama di kontakku. Reno. Aku membuka riwayat chat kami, menggulir ke atas. Di sana, berjejer janji-janji manis yang dulu membuatku tersenyum sendiri. Foto-foto saat kami makan di kafe. Suara pesan singkat ketika ia berkata rindu.
Kalimat-kalimat tentang masa depan yang kini terdengar seperti skenario murahan. Di sela-sela itu, ada deretan bukti ke arah yang lain. Foto stroke transfer ke rekeningnya, screenshot notifikasi pencairan pinjaman, dan pesan-pesan di mana ia meyakinkanku bahwa semua ini sementara. Aku mulai melakukan sesuatu yang selama ini tidak pernah benar-benar kulakukan. Membaca ulang dengan mata yang tidak lagi dibutakan oleh cinta. Di satu chat, ia menulis dengan tergesa-gesa, memintaku mengajukan pinjaman di aplikasi tertentu sebelum jam tertentu, karena katanya ada promo bunga rendah. Di chat lain, ia mengirim foto barang-barang yang dibeli dari uang itu, bilangnya untuk keperluan bisnis, padahal sekilas kulihat logo merek terkenal di salah satu kotaknya. Di ujung lain kepala, ada suara kecil yang berkata, mungkin aku berlebihan. Mungkin ia memang sedang kesulitan. Mungkin ini semua bisa dibereskan. Begitu ia dapat klien besar. Suara itu adalah sisa-sisa diriku yang masih ingin percaya. Tapi ada suara lain yang semakin lama semakin keras. Suara yang mengingatkan bahwa sampai hari ini, tidak ada satupun bukti konkret. Bisnis itu benar berjalan seperti yang ia ceritakan. Malam itu, aku memutuskan bicara sekali lagi. Kali ini bukan sebagai pacar yang manis, tapi sebagai orang yang namanya dipasang di garis tembak. Reno, kita perlu ketemu. Bukan di angkringan atau kafe, di tempat yang tenang. Aku mau lihat detail semua aliran uang yang pakai namaku. Semua. Pesan itu terkirim, centang biru muncul beberapa menit kemudian. Jawabannya datang dengan nada sok santai seperti biasa. Lil, kamu capek ya? Jadi baper begitu. Oke, besok malam kita ketemu di coworking. Aku tunjukkan semua, biar kamu tenang. Besok malam, aku datang lebih awal ke coworking space tempat kami pertama kali bertemu. Ruangan itu tidak ramai, hanya ada beberapa orang menatap layar laptop masing-masing. Aku memilih duduk di pojok, dekat jendela. Di luar, lalu lintas terlihat seperti aliran lampu kecil yang tidak pernah berhenti. Di meja, kubuka buku catatan, kusejajarkan dengan ponsel. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti orang yang hendak melakukan audit, bukan kencan. Reno datang terlambat hampir 1 jam. Ia masuk dengan langkah santai, kemeja dilipat rapi sampai siku. Jam tangan, mahal melingkar di pergelangan tangan. Ia menaruh tas di kursi, menggenggam bahuku sebentar, seolah-olah itu cukup untuk meluluhkan semua yang terjadi. Maaf, macet. Namanya juga pejuang isi dompet. Jadi, audit. Ya nada, bercandanya menabrak tembok dalam diriku. Aku menarik napas. Reno, ini serius. Aku mau lihat semua catatan. Dari awal sampai sekarang. Berapa total pinjaman yang pakai data aku? Uangnya masuk kemana saja, dan kapan saja kamu bayar cicilan? Ia mengangkat alis, lalu tertawa kecil. Lil, kamu kira bisnis ini punya laporan keuangan kayak perusahaan terbuka mental kamu? Kenapa jadi seperti auditor begini aku yang di lapangan? Aku yang tahu ritmenya. Aku tidak ikut tertawa. Reno, hari ini HR kantorku dipanggil penagih. Ibu di kampung ditelepon orang yang tidak jelas. Mereka semua menyebut namaku, bukan namamu. Jadi kalau kamu mengaku kita ini partner, aku berhak tahu semuanya. Kalau kamu tidak mau kasih lihat, berarti selama ini bukan partner, tapi korban. Kata korban meluncur tanpa kurencanakan. Reno memandangku beberapa detik, matanya menyipit. Kamu mulai belajarin kata-kata di TikTok. Ya sekarang korban manipulasi, gaslighting, segala macam itu. Lil, jangan terbawa tren. Kamu itu yang minta diajak naik kelas. Aku cuma buka jalan. Aku membuka aplikasi bank di ponsel, menampilkan riwayat transferku ke rekeningnya dalam beberapa bulan terakhir. Deretan angka itu membentuk pola yang bikin mual. Ini bukan tren, Ren. Ini fakta. Dalam setengah tahun, total uang yang keluar dari rekeningku ke rekeningmu sekian rupiah. Itu belum termasuk yang langsung cair ke rekeningmu dari pinjol yang pakai dataku. Sementara, yang kembali ke rekeningku berapa?
Hampir nol. Ia melengos, terlihat kesal. Lil, itu semua masuk ke bisnis. Kamu pikir apa? Yang aku makan setiap hari cuma dari uangmu. Masih banyak uang yang aku putar. Kamu saja yang tidak lihat. Aku menyandarkan punggung ke kursi, menahan amarah yang mulai meluap. Bisnis apa? Ren bisnis yang mana yang benar-benar jalan? Kalau memang begitu meyakinkan, kenapa sampai hari ini kamu tidak pernah ajak aku lihat gudang barang, catatan klien, apa saja? Kalau semua rapi, masa sih pinjol terus yang jadi penolong? Ia tertawa hambar. Kamu mau aku ajak keliling lihat gudang di pinggir kota malam-malam begini, biar kamu mati bosan. Bisnis itu bukan sesuatu yang bisa kamu nilai, cuman dari tampilan di luar. Di titik itu, aku sadar, tidak ada percakapan logis yang bisa menyatukan dua cara pandang ini. Ia selalu punya jawaban untuk menutup setiap celah pertanyaanku. Jadi aku mengganti pendekatan. Oke, katakanlah kamu benar. Katakanlah semua ini demi bisnis. Sekarang jawab pertanyaan ini. Berapa total pinjol yang pakai dataku? Reno terdiam sejenak. Matanya bergerak cepat seolah mengingat-ingat sesuatu yang jauh. Lalu ia mengangkat bahu. Aku tidak ingat satu-satu. Banyak. Tapi semua terkontrol. Kamu tidak usah pusing detail kecil. Detail kecil. Ia menyebut angka-angka yang bisa menghancurkan reputasiku sebagai detail kecil. Sesuatu di dalam diriku retak sekali lagi. Aku menatapnya lurus. Reno, mulai hari ini aku berhenti apply apapun. Aku berhenti foto KTP, berhenti tanda tangan, berhenti kirim scan apapun. Kalau kamu masih ingin aku di sampingmu, kamu cari cara lain. Kalau tidak, ya sudah. Wajahnya berubah. Untuk pertama kalinya, aku melihat kemarahan yang tidak lagi disembunyikan di balik candaan. Jadi selama ini, kamu cuma mau enaknya saja ya? Lil, waktu aku lagi bangun bisnis, kamu bangga jadi calon istri pengusaha. Begitu angin kencang sedikit, kamu lari. Kalau semua perempuan seperti kamu, ya pantesan laki-laki enggan serius. Baru ditagih pinjol sedikit sudah histeris. Aku merasakan darah mengalir cepat ke wajah. Baru ditagih pinjol sedikit, ia menyebut teror yang datang ke keluargaku dan kantorku sebagai sedikit. Aku berdiri, merapikan tas. Baik, kalau begitu. Mulai hari ini, anggap saja aku bukan lagi bagian dari bisnis ini. Dan kalau begitu, aku juga akan berhenti menganggapmu sebagai bagian dari masa depanku. Reno mendengus. Kamu mau putus? Aku menatapnya. Aku mau berhenti menggantungkan hidupku pada seseorang yang menjadikan namaku tamengnya. Kami berpisah malam itu dengan hawa dingin yang menggantung di udara. Ia pergi tanpa menoleh. Aku pulang dengan langkah yang berat, tapi terasa sedikit lebih jujur pada diriku sendiri. Kupikir setelah itu, semuanya akan pelan-pelan membaik. Bahwa dengan memutuskan tidak lagi terlibat, badai akan reda. Ternyata, di dunia nyata, badai tidak berhenti hanya karena kita memutuskan untuk tidak menambah bahan bakar. Tagihan tetap berjalan, nama tetap tercatat, dan orang-orang yang bekerja di balik layar tetap mengetuk pintu dengan cara mereka sendiri. Beberapa hari setelah pertemuan itu, teror justru naik level. Mereka mulai mengirim pesan tidak hanya ke ibu dan kantorku, tetapi juga ke beberapa kontak yang bahkan sudah lama tidak berhubungan dekat denganku. Seorang teman kuliah mengirim pesan, menanyakan apakah aku baik-baik saja. Katanya, ia menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal, menyebut namaku sebagai peminjam bermasalah. Di tengah kekacauan itu, datang satu pesan yang sama sekali tidak kuharapkan, dari nomor perempuan yang tidak kukenal. Mbak Lila ya, maaf. Saya tiba-tiba chat. Saya dapat nomor Mbak dari grup pinjol. Kita sama-sama dicatut namanya oleh orang bernama Reno. Bukan saya cuma mau tanya. Mbak juga yang disuruh apply pinjol demi bisnis dan janji nikah. Jari-jariku berhenti tepat di atas layar. Dunia yang tadinya sudah cukup goncang, tiba-tiba seperti miring beberapa derajat lagi. Di kepala, satu kalimat muncul dengan jelas. Ternyata,
Bukan hanya aku yang menjadi calon istri pengusaha di atas pinjol. Awalnya, kurasa aku perempuan paling bodoh di dunia. Tapi setelah pesan dari nomor tidak dikenal itu masuk, perasaan bodoh itu berubah bentuk. Dari yang tadinya hanya menyalahkan diri sendiri, menjadi campuran antara ngeri, kaget, dan marah yang menemukan sasaran jelas. Ternyata bukan hanya aku. Ternyata ada perempuan lain yang juga diminta meminjam atas nama sendiri demi bisnis dan janji nikah. Aku menjawab pelan, jari-jariku agak gemetar. Iya, saya Lila. Maaf, ini siapa balasannya cepat sekali. Seolah orang di seberang sana sudah lama menunggu bisa bercerita pada seseorang yang mengerti. Nama saya Dini, Mbak. Saya juga dipanggil debt collector beberapa hari ini. Katanya data saya dipakai untuk ajukan pinjaman. Waktu saya tanya ke Reno, dia bilang, "Tenang, ini semua demi bisnis kita. Nanti kita nikah." Tapi sekarang dia sibuk atur lamaran sama perempuan lain. Di undangannya, dia mengaku pengusaha sukses. Kata lamaran itu membuat napasku tercekat. Untuk beberapa detik, aku hanya menatap layar, membiarkan kalimatnya masuk satu persatu. Lamaran. Perempuan lain. Pengusaha sukses. Lamaran kapan, tulisku pelan, meski di dalam kepala, pertanyaannya jauh lebih berisik. Minggu depan, Mbak. Di rumah calon istrinya. Orang berada, kelihatannya. Aku tahu dari teman yang satu lingkungan sama calon istrinya. Undangannya beredar di story, semua orang muji. Tidak ada yang tahu, ada perempuan-perempuan di belakang yang tercekik pinjol karena percaya omongannya. Ada api kecil yang menyala di dadaku. Bukan api iri, tapi api rasa tidak terima. Selama ini, aku sibuk menahan malu di kantor dan di keluarga. Sementara ia berdiri di depan orang tua perempuan lain dengan jas rapi, membawa nama pengusaha muda di mulutnya. Seolah ia sampai di sana dengan kerja keras murni, tanpa menginjak pundak siapapun. Dini, kamu keberatan ketemu aku langsung kutulis. Kali ini tanpa berputar. Balasannya membutuhkan waktu sedikit lebih lama. Keberatan sedikit, tapi kalau aku tidak cerita ke siapa-siapa, aku bisa gila sendiri, Mbak. Kami sepakat bertemu di sebuah kafe kecil di tengah kota, siang hari menjelang sore. Ketika aku datang, Dini sudah duduk di pojok, memeluk tas kecil di pangkuannya. Wajahnya terlihat lebih muda dariku, mungkin awal 20-an, dengan mata yang sembab seperti orang yang sudah terlalu sering menangis dalam waktu singkat. "Kamu, Lila," ya ia berdiri, menjulurkan tangan. Suaranya bergetar. Aku mengangguk, menggenggam tangannya. Ada sejenak hening, sebelum ia duduk lagi dan mulai membuka ponselnya. "Ini Mbak." Chat-chat dia ke saya. Janji-janji nikah, kalimat-kalimat kalau bisnis sudah naik kita lamaran. Ini foto stroke transfer pinjol ke rekening dia. Dia suruh saya apply, bilangnya namanya lagi dipakai di bank lain. Katanya, kalau saya benar-benar sayang, saya harus berani taruh nama untuk masa depan kami. Kalimatnya membuatku ingin tertawa pahit. Polanya terlalu mirip. Hanya kata-kata manisnya yang diatur ulang sedikit, sisanya sama saja. Aku pun menunjukkan hal yang sama dari ponselku. Chat, stroke transfer, foto selfie memegang KTP. Di satu titik, kami saling menatap. Sama-sama tertawa hambar. Jadi, selama ini kita kira kita satu-satunya perempuan yang akan dinikahi setelah bisnisnya naik. Padahal, kita cuma barisan nama yang dia pakai buat naik. Pembicaraan itu membuka lebih banyak pintu daripada yang kubayangkan. Dari Dini, aku mendengar bahwa ada lagi 1-2 perempuan lain yang sempat diincar dengan pola serupa. Ada yang sempat menolak sejak awal, ada yang sudah telanjur mengajukan satu pinjaman, tapi segera sadar dan menarik diri. Hanya aku dan Dini yang namanya terlanjur digandakan di beberapa aplikasi. "Kenapa kamu mau juga?" waktu itu aku bertanya jujur. Ia tersenyum miris. Karena aku kira dia sungguh-sungguh. Dia selalu cerita kalau dia anak baik, pekerja keras, mantan pacarnya dulu tidak mendukung jadi pengusaha. Aku ingin jadi kebalikan.
Ternyata, mungkin kami cuma ganti peran sebagai penonton dan korban. Dari pertemuan itu, aku pulang bukan hanya membawa rasa marah, tetapi juga sesuatu yang lain. Keberanian yang lebih terarah. Bukan lagi keberanian bodoh mengirim data ke aplikasi, tetapi keberanian mengakui bahwa aku sedang menjadi korban penipuan, bukan sekadar orang yang ceroboh dalam urusan uang. Malam itu, aku bertemu dengan Rani dan Rosi, dua orang yang selama ini menjadi saksi diam akan naik turunnya hidupku. Kami duduk di ruang tamuku yang sempit, dengan map berisi print chat, stroke transfer, dan screenshot ancaman di atas meja. Aku sudah buat kronologinya, kata Rani, yang kebetulan bekerja di kantor notaris. Dari pertama kamu kirim data, sampai ancaman terakhir. Kalau kamu mau, ini bisa jadi dasar kamu untuk lapor. Minimal ke polisi, atau ke lembaga bantuan hukum yang biasa menangani kasus kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi. Baru kali ini aku mendengar frasa itu mengarah padaku. Ada sesuatu yang mengklik di kepala. Selama ini aku selalu menganggap kekerasan hanya ada dalam bentuk tangan yang diangkat, suara yang dibentak. Tidak terpikir bahwa memanfaatkan nama dan data orang untuk berhutang, meninggalkan dia sendirian saat ditagih, juga adalah kekerasan. Rosi menatapku serius. Lil, aku tahu kamu capek. Kamu sudah bilang ke Reno mau putus, itu langkah besar. Tapi kalau kamu berhenti sampai di situ, kamu yang mengurus hutang, dia tinggal ganti calon istri dan ulang pola yang sama ke orang lain. Kamu siap kamu melihat dia berdiri di pelaminan, sementara kamu masih dikejar debt collector. Aku menutup mata sesaat, membayangkan adegan itu. Reno bersanding dengan perempuan lain, di ruangan penuh dekorasi mewah dan senyuman. Di luar frame foto, ada aku yang tersengal-sengal mengejar cicilan. Gambaran itu membuat perutku mual. Tidak, kataku pelan. Aku tidak ingin hidup di dunia di mana aku diam saja, ketika orang yang menghancurkan namaku berdiri di atas nama baik, baru yang tidak tahu apa-apa. Dari pembicaraan itu, lahirlah dua langkah. Pertama, kami menghubungi lembaga bantuan hukum yang fokus pada korban pinjol dan kekerasan finansial dalam hubungan. Lewat konsultasi online dan pertemuan singkat, aku diajari hak-hakku. Mana yang legal, mana yang bisa dilawan, mana pinjol yang bisa dinegosiasi, mana yang dipastikan ilegal karena menyebar data pribadi tanpa izin. Kedua, kami menyusun rencana untuk hari lamaran Reno. Bukan rencana untuk membuat keributan kasar, melempar kue, atau menjerit di depan tamu. Tetapi rencana untuk menempatkan kebenaran di tengah panggung yang selama ini ia gunakan untuk menunjukkan kebohongannya. Minggu lamaran itu datang lebih cepat daripada yang kurasakan. Berita tentang acara itu beredar pelan di media sosial. Foto undangan, sedikit bocoran dekorasi, caption-caption manis tentang pengusaha muda yang akhirnya menemukan tambatan hati. Aku akan berbohong jika bilang hatiku tidak tersentak setiap kali melihatnya. Tapi setiap kali rasa sakit itu datang, aku membuka mapku lagi, mengingat bahwa di balik jas rapi dan senyum menantu idaman itu, ada jejak namaku yang dibikin kotor olehnya. Di hari itu, aku datang tidak sendirian. Dini berjalan di sampingku, wajahnya tegang tetapi matanya sudah tidak seputus asa dulu. Di belakang kami, ada satu staf dari lembaga bantuan hukum yang siap menjadi saksi jika situasi memanas. Kami bertiga berdiri di depan rumah besar, milik keluarga calon istri Reno, menatap pagar tinggi yang dihias bunga. Kamu yakin? Lil tanya Dini. Tidak 100%, jawabku jujur. Tapi aku lebih tidak yakin kalau aku membiarkan dia terus berjalan seperti ini tanpa ada siapapun yang mengatakan, kamu salah. Kami masuk saat acara sudah berlangsung. Di ruang tamu yang luas, penuh orang dengan pakaian terbaik mereka. Reno berdiri di depan, menghadap penghulu yang memimpin doa sebelum prosesi tukar cincin. Ia mengenakan jas yang berkali-kali, ia bilang ingin ia beli kalau bisnis sudah naik. Rupanya, jas itu memang naik.
hanya saja lewat tangga yang menginjak nama orang lain. Saat penghulu menutup doa, ku dengar MC mulai berbicara tentang perjalanan Reno sebagai pengusaha, tentang bagaimana ia bekerja keras membangun usaha dari nol. Kata nol itu lagi. Di antara kalimat-kalimat pujian itu, aku melangkah maju. Maaf, saya boleh bicara sebentar. Suara yang keluar dari mulutku terdengar lebih tenang daripada yang kurasakan di dalam. Semua kepala menoleh. Reno menatapku dengan wajah yang awalnya tidak percaya, lalu perlahan berubah pucat. Calon istrinya memandang bergantian antara aku dan dia, bingung. Siapa ini, tanya salah satu keluarga pihak perempuan, pelan tapi jelas. Aku mengangguk sopan. Perkenalkan, saya Lila. Mungkin nama saya tidak tercantum di undangan, tapi nama saya cukup sering tercantum di sistem berbagai aplikasi pinjaman, atas nama calon pengantin pria. Ruangan mendadak sunyi. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar. Aku melangkah sedikit maju, memegang map di tangan. Selama lebih dari setahun, saya dijadikan partner bisnis dan calon istri oleh Reno. Saya diminta mengajukan pinjaman demi modal usaha. Semua memakai KTP dan slip gaji saya. Uangnya ditransfer ke rekening dia. Saya punya bukti semua aliran dana itu. Saya juga punya rekaman chat di mana ia menjanjikan pernikahan setelah bisnisnya naik. Reno melangkah cepat ke arahku. Lila, sudah, jangan buat drama di sini. Kita bisa bicara baik-baik nanti. Aku menatapnya. Mata-mata di sekeliling kami kini penuh campuran syok dan haus akan penjelasan. Drama itu kamu yang tulis, Reno. Saya hanya membacakan faktanya. Dan saya tidak datang sendiri. Ada Dini di sini. Dan mungkin nanti akan terungkap lagi beberapa nama lain. Dini melangkah maju, mengangkat ponselnya. Saya juga punya chat yang sama, Pak. Katanya, setelah bisnisnya naik, kami langsung lamaran. Tapi ternyata lamaran itu bukan sama saya. Bedanya, saya juga disuruh apply pinjol atas nama saya. Calon istri Reno menatap laki-laki di sampingnya. Wajahnya seperti batu yang mulai retak. Suara ibunya terdengar pelan tapi tajam. Reno, apa maksudnya ini? Suasana mulai tegang. Staf bantuan hukum di belakangku maju selangkah, memperkenalkan diri, menjelaskan bahwa kami sudah siap membawa semua ini ke ranah hukum jika diperlukan. Ia tidak berteriak, hanya memaparkan dengan tenang bahwa ada indikasi penipuan, pemanfaatan data pribadi, dan kekerasan ekonomi yang dilakukan oleh Reno terhadap beberapa perempuan. Reno mencoba tertawa, mencoba mengelak, bilang ini hanya kesalahpahaman, hanya masalah pinjaman kecil yang dibesar-besarkan. Tapi semakin ia berbicara, semakin banyak bukti yang mulai kuletakkan di atas meja kecil dekat pelaminan. Print chat, bukti transfer, tangkapan layar ancaman pinjol yang menyebut namaku sebagai peminjam. Diikuti bukti bahwa dana itu mengalir ke rekeningnya. Dalam beberapa menit, ruangan yang tadi dipenuhi pujian berubah menjadi ruang pengadilan kecil. Ada tatapan jijik, kecewa, marah. Calon mertuanya menatap Reno lama sekali, sebelum akhirnya berkata pelan namun tegas. Kalau separuh saja dari ini benar, kami tidak bisa melanjutkan lamaran ini. Kalimat itu turun seperti palu hakim. Keluarga pihak perempuan mulai menarik diri. Beberapa tamu pelan-pelan mundur. Reno berdiri di tengah ruangan. Wajahnya pucat. Mulutnya masih berusaha membentuk kata-kata pembelaan. Lila, kamu pikir kamu menang dengan begini? Aku menatapnya, merasakan detik-detik semua janji palsu itu runtuh. Tidak ada menang atau kalah, Ren. Yang ada cuman ini. Hari ini, untuk pertama kalinya, kamu berdiri di ruangan yang sama dengan hutang yang selama ini kamu lempar ke pundak perempuan lain. Bedanya, kali ini kamu tidak bisa lari. Setelah acara itu berantakan dan tamu mulai bubar, proses formal pun berjalan. Dengan bantuan lembaga hukum, aku dan Dini membuat laporan resmi. Tidak semuanya mudah. Ada proses panjang, ada berkas-berkas, ada hari-hari di mana kami harus mengulang lagi cerita yang sama kepada orang-orang yang berbeda.
Tapi ada satu perbedaan besar dibanding sebelumnya. Aku tidak lagi sendirian. Untuk urusan hutang, aku tetap harus bertanggung jawab pada beberapa pinjaman yang sah secara legal. Bedanya, kali ini aku melakukannya dengan kepala tegak, dengan skema restruktur yang lebih manusiawi, tanpa ancaman sebar data yang liar. Untuk pinjol ilegal, dengan bukti penyebaran data dan ancaman yang melampaui batas, ada jalur hukum lain yang bisa diambil. Reno sendiri tidak lagi bisa melenggang sebagai pengusaha muda tanpa noda. Namanya mulai disebut di grup-grup korban pinjol. Beberapa orang yang dulu memujinya sebagai calon menantu idaman mulai diam, menyembunyikan undangan lamaran yang telanjur beredar. Kalau karma punya bentuk, mungkin bentuknya adalah sepi yang tiba mengelilingi seorang laki-laki yang terbiasa hidup dari sorot kagum. Di kantorku, aku memberanikan diri menceritakan kronologi kepada HR dengan jujur dan tanpa dramatisasi. Aku bilang, aku sedang berusaha memperbaiki semua, bahwa aku korban dari hubungan yang tidak sehat. Tak kusangka mereka memilih memberiku kesempatan, dengan syarat jelas. Aku harus menjaga agar kehidupan pribadiku tidak lagi menyeret nama perusahaan ke dalam kekacauan. Itu adil, pikirku. Setidaknya ada satu tempat di mana aku tidak langsung diseret keluar, hanya karena pernah jatuh. Di rumah, ibu tidak lagi menangis karena pesan ancaman. Ia menangis karena lega, karena akhirnya aku berani melawan. Ia bilang, mungkin ini pelajaran yang mahal. Tapi ia juga bilang, lebih baik aku membayar pelajaran ini sekarang, daripada nanti menikah dengan lelaki yang sama, lalu membayar dengan seluruh hidup. Sekarang, ketika aku membuka aplikasi keuangan di ponsel, bukan untuk mengajukan pinjaman atas nama cinta, tetapi untuk mengecek cicilan yang perlahan berkurang, aku merasakan sesuatu yang dulu tidak pernah ada. Tenang. Bukan karena hidup tiba-tiba mudah, tetapi karena aku tahu, setiap angka yang bergerak adalah angka yang benar-benar menjadi tanggung jawabku, bukan hasil manipulasi seseorang yang berlindung di balik kata sayang. Tentang Reno, aku tidak tahu persis bagaimana akhir hidupnya. Mungkin ia akan mencoba bangkit dengan pola yang sama. Mungkin suatu hari ia akan benar-benar berubah. Tapi itu bukan lagi tugasku. Tugasku hanya satu, memastikan namaku tidak lagi terseret sebagai tameng dalam cerita siapapun selain diriku. Dia pernah berjanji akan menikahiku setelah bisnisnya naik. Nyatanya, yang naik hanya jumlah pinjol atas namaku. Sementara ia berdiri di atasnya seperti raja kecil yang mengatur pion-pion di papan catur. Hari ini, papan itu sudah kubalik. Aku mungkin masih memunguti pecahan-pecahannya. Tapi setidaknya, aku tidak lagi berdiri sebagai bidak yang siap dikorbankan kapan saja. Kalau kamu yang mendengar cerita ini, sekarang sedang berada di posisi yang mirip, diminta mengajukan pinjaman demi cinta, diminta menaruh nama demi masa depan bersama. Ingatlah satu hal, cinta tidak butuh foto KTP dan slip gaji untuk membuktikan dirinya. Kalau seseorang benar-benar ingin membangun masa depan denganmu, ia akan melindungi namamu, bukan menjadikannya jaminan.